Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 103 bagian kedua. Sesungguhnya sholat itu atas orang-orang yang beriman adalah kewajiban yang telah diwaktukan. Kerjakan sholat itu menurut rukunnya di dalam waktunya dan lebih utama lagi di awal waktunya. Jelas dalam susunan ayat ini bahwa sholat perang atau sholatul khauf ini selain dari makmum dibagi dua golongan, segolongan sholat satu rakaat dan hanya imam yang dua rakaat adalah bahwa waktu sholat ini tidak diulang lagi kelak, tidak ada kodok. Kalau hanya dipandang apa yang tertulis saja, perintah di pangkal ayat hanyalah kepada Rasulullah saja. Sebab di sana ditulis, dan jika ada engkau di antara mereka, khitab tujuan kita ialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita harus memahamkan bahwasanya dikala ayat turun, Nabi mempunyai dua tugas. Pertama, menjadi Rasul menerima wahyu. Kedua, beliau berkedudukan sebagai kepala perang. Segala peperangan yang beliau hadiri, beliau sendirilah yang menjadi kepalanya. Maka wahyu yang beliau terima untuk dirinya memimpin sholatul khauf itu berlaku pula lah bagi setiap kepala perang mempertahankan sabilillah buat selama-lamanya. Dan berlaku buat orang yang diwakilkan oleh kepala perang menjadi imam sholat. Dirawikan oleh Abu Dawud dan An-Nasai dan Al-Hakim dan Ibnu Abi Saibah dan lain-lain bahwa Sa'id bin As dalam satu peperangan di Tabristan bertanya kepada segenap mujahidin yang hadir, siapakah di antara mereka yang bersolat perang mengikuti Rasulullah SAW? Lalu menjawab Huzaifah, aku. Kepala perang adalah Zaid bin As, tetapi karena dia tidak turut dalam peperangan yang Rasulullah melakukan sholatul khauf itu, dipersilakannya Huzaifah tampil ke muka. Huzaifah menyuruh mereka membagi sop kepada dua golongan dan semua disuruh memegang senjata masing-masing. Dan katanya, kalau kamu telah diancam oleh ancaman, sudah boleh kamu siap berperang. Maka Huzaifah pun sholatlah dengan satu kelompok satu rakaat. Kepada kelompok yang lain berjaga-jaga musuh. Dan yang sholat satu rakaat tadi terus berdiri karena telah selesai. Setelah yang pertama itu selesai, yang terjaga tadi pula tampil ke tempat golongan yang telah selesai itu dan sholat pula satu rakaat lagi. Menurut Huzaifah mengucapkan salam penutup. Kejadian ini di Tabristan, berkata setengah ahli tafsir, semuanya terjadi di hadapan beberapa sahabat Rasulullah dan tidak ada di antara mereka yang membantah cara Huzaifah itu. Menurut satu riwayat dan Abu Dawud dari Abdurrahman bin Samurah, bahwa Abdurrahman bin Samurah ini mengimami sholatul khauf di Kabul atau Afghanistan sekarang. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa sholat begini diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk jadi pegangan umat dan beliau sendiri yang memulainya. Apatah lagi sudah ada hadis yang jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Salatu kama ra'aitumuni usolli fa idza hadaratis salatu falyu'addin ahadukum waliya ummakum akbarukum. Salatlah sebagaimana kamu lihat salatku, dan apabila telah datang waktu salat, hendaklah salah seorang di antara kamu melakukan azan, dan hendaklah menjadi imam seorang yang terbesar di antara kamu. Hadis riwayat Bukhari. Yang terbesar itu tentu saja yang menjadi pimpinan perang atau yang tertua, disegani di antara mereka walaupun belum tua. Sedangkan dalam mufasir biasa diwajibkan seorang jadi ketua rombongan. Apatah lagi dalam perang. Kepala perang sehendaknya merangkap menjadi imam sholat sebagaimana sunnah Nabi tadi. Tetapi kalau kepala perangnya hanya berkelebihan dalam pimpinan yang sebagai Said bin As dan ada yang lebih alim daripadanya seumpama Uzaifah bin Yaman tadi,
niscaya dialah yang diimamkan. Adapun awal mulanya turunnya ayat salatul khauf ini menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dan Said bin Mansur dan Abu Dawud dan An-Nasai dan lain-lain yang diterima dari Ibnu Abbas adalah demikian. Pada suatu waktu kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Usfan. Tiba-tiba kami berhadapan dengan kaum musyrikin. Ketika itu Khalid bin Walid masih di pihak musyrik. Dia yang memimpin mereka. Tetapi ialah di antara kami dan di antara kiblat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai mengimami sholat zuhur. Musyrikin itu berkata, sekarang mereka dalam suatu keadaan yang mudah saja kita menyerang. Kemudian mereka berkata pula, mereka sedang sholat itu sudah suatu perbuatan yang lebih mereka cintai daripada anak-anak mereka sendiri dan diri-diri mereka. Setelah itu Nabi pun selesaikan sholat zuhur sebagai biasa. Setelah di antara zuhur dan asar, datanglah Jibril membawa wahyu ayat ini. Dan jika ada engkau di antara mereka sampai ke akhir ayat. Lalu waktu asar pun datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan segera masing-masing memakai dan memegang senjata. Maka bersoflah kami di belakang beliau 2 sof. Beliau pun ruku dan kami pun ruku semua. Beliau pun berdiri dan kami berdiri semua. Lalu Rasulullah sujud bersama sof pertama. Sedang sof yang kedua tetap berdiri menjaga yang sedang sujud. Setelah selesai sof pertama sujud dan setelah itu lalu mulailah sof pertama tadi ke tempat sof kedua. Dan sof yang pertama pula yang segera tegak mengawal mereka. Setelah sof kedua sujud, duduk pula lah yang mengawal tadi dan sujud pula. Selesai itu semuanya, Nabi pun mengucapkan salam tanda selesai. Dijelaskan lagi oleh Abdul Rojak dari As-Sauri dan Hisam dengan tambahan sof yang di muka mundur ke belakang. Setelah selesai mengangkat muka dan sujud. Dan maju sof yang kedua lalu sujud pada tempat sof pertama tadi. Pada riwayat hadis ini ada perbedaan sedikit dengan yang terdapat dalam ayat, yaitu berganti-ganti sof yang pertama dengan sof yang kedua tegak. Sedangkan sof pertama sujud, yang kedua menjaga. Setelah selesai dia sujud, sof yang kedua pula sujud dan yang sof pertama menjaga. Tetapi keduanya dalam rangka 1 rakaat. Dan ketika menutup sholat salam, semua bersatu kembali. Di sini jelas pula bahwa sholat asar yang dilakukan ini bukan 1 rakaat, melainkan 2. Cuma sujudnya saja berganti-ganti. Bila ditilik dengan saksama, memang ada 2 atau 3 macam cara sholat khauf itu. Tetapi kita pun melihat pula bagaimana letak strategi medan perang. Sholat khauf yang dilakukan di Usfan merupakan dibuat demikian rupa sebab musuh berdiri di antara orang Islam dengan kiblat yang mereka hadapi. Sebab itu sholat dengan cara 1 sof menjaga dan 1 sof sujud, tetapi salam sama yang tersebut dalam ayat makmum dibagi 2 sof. Masing-masing hanya sholat 1 rakaat. Terhenti hingga sujud saja, dan hanya imam yang sholat 2 rakaat. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sholat khauf banyak macamnya, karena musuh kadang-kadang berdiri di jihad kiblat, dan kadang-kadang di jihad lain. Kemudian itu kadang-kadang di jihad lain, kemudian itu kadang-kadang dapat sholat berjamaah, dan kadang-kadang perang telah berkecamuk sehingga tak dapat lagi melakukan cara berjamaah. Bahkan sampai suasana menyebabkan sholat terpaksa sendiri-sendiri. Ada yang menghadap kiblat dan kadang-kadang tak sempat menghadap kiblat lagi. Kadang-kadang sambil berjalan kaki dan kadang-kadang di antara kendaraan. Dalam keadaan seperti itu, sholat boleh berjalan terus, bahkan memukul musuh dengan sholat.